Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak Guru. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Baik gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak. Semoga kita semua dalam keadaan 6 jam sehat walafiat dan semangat belajarnya ya guys. Ya Pak. Oke anak-anak, sebelumnya udah kenal belum sama Bapak nih? Sudah Pak. Sudah. Belum ya? Wah, belum nih Pak. Kenalan dong. Nah, karena Bapak menjadi guru baru di sini, izinkan Bapak perkenalkan diri ya. Perkenalkan nama Bapak Guru Slamet Rizkulo, lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI, lulusan dari Sarjana Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan layanan informasi, yaitu tentang insecure secara berlebihan. Baik di dalamnya ada dampaknya, apa penyebabnya, dan tentu saja bagaimana cara mengatasinya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini Bapak akan menyampaikan tentang beberapa asas dalam sesi konseling ini. Yang pertama, ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Nah, anak-anak, sebelumnya udah tahu belum nih apa itu layanan informasi? Enggak tahu Pak. Belum Pak. Belum ya? Belum. Izinkan Bapak menjelaskan apa itu layanan informasi ya. Layanan informasi adalah salah satu jenis layanan dalam BK yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada siswa tentang hal penting yang mereka butuhkan. Misalnya seperti informasi tentang cara belajar dengan baik, pemilihan jurusan sekolah, dunia kerja, atau bagaimana kita bergaul dengan teman yang sehat. Jadi, pernahkah kalian merasa gak pede gitu, merasa insecure? Pernah. Pak. Nah, itu adalah tanda-tanda kita sedang mengalami insecure secara berlebihan. Tapi ingat, rasa insecure itu wajar, asal tidak berlebihan dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Hari ini kita akan belajar supaya kita tidak terjebak dalam perasaan yang menghambat potensi kita sendiri. Oke anak-anak, untuk selanjutnya, kalian udah tahu belum sih apa itu insecure? Belum Pak. Sebelumnya belum Pak. Belum ngerti. Belum ya? Nah, insecure adalah perasaan tidak aman atau kurang pede yang muncul karena kita merasa tidak cukup baik. Seperti membandingkan diri dengan orang lain, ini sering terjadi karena kita terlalu sering membandingkan diri, mengalami tekanan, atau pernah punya pengalaman yang buruk ataupun trauma. Untuk selanjutnya, ada penyebab. Nah, apa sih penyebab insecure itu? Yang pertama ada perbandingan sosial atau terlalu membandingkan diri lewat sosial media. Di media sosial, kita sering melihat orang lain memamerkan kehidupan yang tampak sempurna, seperti kulit yang mulus, badan yang ideal, liburan mewah, atau pencapaian hebat. Akibatnya, kita jadi merasa kurang seolah-olah hidup kita tidak sebagus mereka. Padahal yang ditampilkan belum tentu real 100% apa yang dimiliki oleh mereka.
Untuk yang kedua ada pengalaman diejek atau dibully. Di sini ada yang pernah diejek atau dibully belum? Namanya Yusron. Yusron. Pernah. Yusron. Pernah. Jangan ya. Kaswin. Ketika seorang pernah atau sering dihina, direndahkan atau dibully, baik secara langsung maupun lewat sosial media, hal itu bisa menanamkan luka batin yang mendalam. Kata-kata negatif dan dari orang lain bisa terus teringat dan menurunkan rasa percaya diri bahkan setelah kejadian itu berlalu. Apakah sampai sini mudah dipahami? Sudah. Udah Pak. Mudah. Oke, makasih anak-anak. Yang selanjutnya ada tekanan dari keluarga dan lingkungan. Terkadang keluarga atau lingkungan punya ekspektasi yang tinggi, misalnya menuntut untuk selalu mendapat nilai yang bagus, jadi anak yang paling hebat, atau harus sukses seperti orang lain. Jika seseorang merasa tak mampu untuk memenuhi harapan itu, mereka bisa merasa gagal dan mulai meragukan kemampuan diri mereka sendiri. Yang terakhir ada ekspektasi diri yang terlalu tinggi. Rasa ingin menjadi sempurna atau perfeksionis juga bisa menjadi penyebab insecure ketika kita menetapkan standar terlalu tinggi untuk diri sendiri dan ternyata tidak mampu mencapainya. Kita bisa merasa kecewa, tidak cukup baik, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Paham anak-anak? Paham. Paham. Baik, untuk yang selanjutnya ada dampak dari sebuah insecure itu. Kalian bisa dibaca di ini, di PPT, nanti Bapak yang akan menjelaskan ya. Apa aja sih dampaknya itu? Yang pertama ada menarik diri dari pergaulan. Orang yang ngerasa minder atau nggak percaya diri bisa jadi ngejauh dari pergaulan. Mereka lebih milih diam di rumah atau menyendiri karena takut dianggap aneh atau nggak diterima di lingkungan mereka sendiri. Sebagai contoh nih, misalnya ada teman yang jarang banget mau diajak nongkrong atau ngobrol, padahal sebenarnya dia ingin gabung gitu. Tapi karena dia ngerasa nggak pede atau ngerasa nggak sekeren teman-teman, jadinya mereka milih diam diri di rumah. Yang kedua ada takut mencoba hal yang baru. Kalau sering ngerasa nggak yakin sama diri sendiri, kita jadi takut buat nyoba hal-hal baru. Takut gagal, takut diketawain, atau takut hasilnya jelek. Kalian pernah gak gitu? Pernah Pak, pernah. Pernah. Yang ketiga ada cemas, stres berlebihan. Kalau pikiran kita negatif terus, dipikirin, yang bikin kita stres, cemas, bahkan susah tidur. Kadang hal kecil jadi beban di kepala karena kita terlalu mikirin omongan orang atau takut gagal, nggak bisa memenuhi ekspektasi kita sendiri. Bagi contoh nih, misalnya kamu ngerasa nilai kamu jelek terus, jadi tiap malam kamu kepikiran terus sampai pagi gak bisa tidur. Padahal besoknya harus sekolah, tapi badan udah capek duluan karena kurang istirahat. Untuk yang selanjutnya ada potensi jadi nggak berkembang. Yang dimana karena kebanyakan takut dan ragu, akhirnya kita nggak berani nunjukin kemampuan yang sebenarnya kita punya. Padahal bisa saja kita punya bakat yang hebat, tapi malah nggak berkembang karena nggak pernah dicoba. Sampai sini paham nggak anak-anak? Paham Pak. Paham. Oke. Paham.
Nah, dari penyebab dan dampak itu, selanjutnya ada ke bagian cara mengatasi insecure secara berlebihan. Cara mengatasinya yang pertama ada mengenali diri, mengenali kelebihan dari diri sendiri gitu. Setiap orang punya kelebihan. Cuman kadang kita sendiri yang gak nyadar kalau kita tahu apa yang kita bisa. Kita jadi lebih pede. Misalnya, kamu gak jago matematika, tapi kamu jago dalam bidang ngegambar, atau gampang akrab sama orang. Nah, itu bisa jadi kelebihan kamu yang gak semua orang punya. Jadi, jangan terus fokus pada kekurangan diri sendiri. Untuk yang selanjutnya, gunakan positive talk. Positive talk itu kayak ngomong sendiri, ngomong afirmasi positif kepada diri sendiri, kayak saya bisa, saya rajin gitu. Yang selanjutnya ada kurangi membandingkan diri sendiri. Kita sering banget ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Apalagi lihat media sosial, padahal belum tentu apa yang mereka tampilkan itu kenyataannya real 100%. Yang selanjutnya ada cari lingkungan yang suportif. Kita harus mencari lingkungan sekitar itu yang mendukung kita untuk mengarah kepada kemajuan potensi kita untuk menjadi lebih baik dan positif. Sebagai contoh nih, misalnya kamu punya teman yang gak pernah ngejek atau malah dukung kamu waktu presentasi. Itu namanya lingkungan yang suportif. Yang terakhir ada fokus pada proses, bukan hanya fokus kepada hasilnya saja. Kita kadang terlalu mikirin hasil akhir gitu. Jadi kita itu kadang maunya instan, yang instan-instan gitu. Kayak nilai atau juara. Padahal proses belajarnya itu juga penting banget. Sebagai contoh, kamu udah belajar seminggu buat ujian, tapi hasilnya belum bagus. Jangan langsung sedih ya. Yang penting kamu udah usaha dan patut dihargai. Dari situ kamu jadi lebih tahu apa yang perlu ditingkatin. Sampai sini dipahami anak-anak? Halo? Nge-lag, Pak. Nge-lag. Nge-lag ya? Bentar.